Halo, jumpa lagi dengan saya di pembelajaran administrasi sistem jaringan. Di pertemuan kali ini kita akan membahas KD mengevaluasi FTP server. Oke, baik, kita lihat sama-sama. Kita masuk pada indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada dua IPK atau indikator, yaitu pertama menjelaskan konsep FTP server. Yang kedua, menentukan cara konfigurasi FTP server. Kita masuk pada materi. Kita lihat IPK-nya, yaitu menjelaskan konsep FTP server. Oke. Kita harus tahu dulu apa itu FTP, apa itu FTP server, dan FTP client. Oke. FTP atau file transfer protocol, itu kepanjangannya. Dilihat dari kata file transfer protocol, ada file ini sama juga dengan berkas atau data. Transfer itu mengirim, sedangkan protokol itu aturan yang mengatur bagaimana cara mentransfer file-file. Nah, definisinya adalah suatu protokol yang berjalan dalam satu lapisan aplikasi yang berfungsi untuk tukar-menukar file dalam satu jaringan antara klien dan server. Yang berikut adalah FTP server. FTP server itu adalah suatu layanan yang diberikan kepada komputer server, ya. Satu layanan diberikan pada komputer server untuk dapat melakukan layanan transfer file, ya. Jadi ada suatu layanan yang diberikan pada komputer server untuk dapat melakukan layanan transfer file. Nah, kegiatan layanan transfer file itu berupa mengunggah file ke server yang disebut dengan upload, sedangkan mengunduh file dari server disebut download. Jadi ada proses mengupload dan mengunduh. Mengupload itu mengirim ke server, sedangkan mengunduh itu mengambil data dari server atau mendownload data dari server. Yang berikut adalah FTP client. Itu adalah komputer yang merequest atau meminta koneksi ke FTP server. Jadi klien ini meminta untuk terkoneksi ke FTP server untuk tujuan tukar menukar file. Jadi setelah dia terkoneksi, dia meminta koneksi ke FTP server, dan ketika terkoneksi maka si klien tersebut akan melakukan proses tukar menukar file. Nah, setelah terhubung dengan FTP server, maka klien dapat mendownload, mengupload, merename, mendelete, dan lain-lain sesuai dengan permission atau izin yang diberikan oleh FTP server. Selanjutnya fungsi dari FTP itu sendiri. Ya, kita lihat sama-sama. Fungsi FTP yaitu kita dapat melakukan pertukaran file antar komputer dengan mudah, walaupun file tersebut memiliki ukuran yang besar. Ya, walaupun ukuran besar, dengan menggunakan FTP bisa dilakukan proses pertukaran file. Yang kedua, bagi pemilik website, ya, jadi seorang pembuat website atau web programming, ya, dengan melalui FTP mereka dapat melakukan backup website dengan mudah. ya. Ya, dengan FTP tersebut mereka bisa melakukan backup website mereka. Yang ketiga, kita dapat melakukan indirect maupun implicit remote komputer. Ya, artinya kita bisa melakukan remote secara tidak langsung, ya. Secara tidak langsung kita bisa dapat melakukan remote komputer melalui FTP tersebut. Yang keempat, FTP menyediakan transfer data yang reliable. Reliable artinya yang nyata dan efisien, karena setiap pengguna tidak memerlukan tahapan-tahapan yang rumit untuk memperoleh suatu file atau mentransfer suatu file. Yang kelima, FTP memfasilitasi tiap pengguna untuk melakukan transfer data secara dua arah. Artinya jika FTP digunakan dalam sebuah perusahaan,
maka setiap pemimpin perusahaan mampu mengirim file kepada karyawannya dan sebaliknya dengan menggunakan server yang sama. Yang keenam, progres perpindahan data tidak akan hilang walaupun sambungan terputus. Yang ketujuh, transfer data ataupun file dapat dilakukan dengan mudah dan terorganisir. Sekarang kita lihat prinsip dan cara kerja dari FTP. Syarat agar FTP tersebut dapat digunakan maka dibutuhkan dua perangkat, yaitu FTP client dan FTP server. Kita lihat bagaimana cara kerjanya. Nah, pada tahap awal ini FTP client mengirimkan pesan berupa perintah passive command kepada FTP server. Passive command ini atau perintah pasif ini menyampaikan bahwa si klien tersebut dalam mode pasif, yang mana FTP client ini berada di balik firewall, sehingga si klien tersebut mengirimkan pesan ke FTP server agar FTP server mengetahui bahwa si klien tersebut berada pada mode pasif. Nah, setelah mengetahui FTP client tersebut dalam mode pasif, maka selanjutnya tahap kedua, FTP akan mengirimkan port number. Mengirimkan port number kepada FTP client. Port number mana yang akan digunakan? Apakah port number 20 ataukah 21? Selanjutnya pada tahap ketiga ini, yaitu initiate connection ya. Initiate connection, yaitu di mana si FTP client ini akan menentukan koneksi, ya, menentukan koneksi kepada FTP server, ya, berupa port yang akan digunakan, misalnya port 21, maka melalui port tersebut akan dilakukan proses transfer atau pengiriman data nantinya. Ketika FTP mengetahui port tersebut dan menyetujui, maka pada tahap ini adalah tahap di mana FTP menyetujui bahwa terjadinya proses pengiriman, proses permintaan koneksi melalui port yang telah disetujui oleh pihak FTP client maupun FTP server. Nah, mungkin seperti itu prinsip dan cara kerja dari FTP yang perlu kita ketahui. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada 4 tahap ya. Mulai dari passive command, yang kedua port number, initiate connection, dan acknowledgement. Selanjutnya kita lihat di sini ada proses kerja ya, proses kerja dari FTP. Kita lihat di sini dari sisi klien ada yang mengupload file atau berkas ke dalam sebuah FTP server. Sementara ada klien lain yang akan mendownload data yang berada pada FTP server atau yang disimpan di FTP server. Nah, proses penguploadan dan download itu bisa menggunakan web browser ya, web browser untuk melakukan proses pertukaran data tadi. Nah, di sini saya kasih contoh FTP server ini menggunakan IP 192.168.20.1. Nah, dengan IP tersebut kita dapat mengetik pada browser ya, pada mesin pencarian browser itu kita masukkan alamat IP dari server tersebut. Jika alamat IP-nya sesuai, maka pada browser tersebut akan ditampilkan file-file yang akan digunakan atau di-download oleh si klien
ataupun sebaliknya dari si klien tadi akan mengupload file ke dalam server atau FTP server tersebut. Nah, pada tahap ini ya, ketika menggunakan web browser, ketika kita memasukkan alamat IP, maka akan muncul pesan notifikasi dari FTP server ke klien berupa pengisian username dan password. Nah, ketika pengisian username dan password sudah sesuai, maka akan muncul berkas atau file yang akan di-download oleh seorang klien atau dari sisi klien untuk dipindahkan ke dalam komputernya, atau sebaliknya akan mengirimkan data ke FTP server. Nah, untuk menentukan notifikasi pesan ini berupa username ini, pengisian username dan password ini, kita akan harus melakukan settingan atau konfigurasi pada sisi servernya, FTP server, yaitu kita harus menghilangkan settingan anonymous, ya. Hilangkan settingan anonymous sehingga muncullah pesan notifikasi agar si klien wajib mengisi username dan passwordnya. Tetapi kalau kita tidak menginginkan, atau dari pihak server tidak menginginkan adanya username dan password, maka pada konfigurasi atau settingan pada FTP server diaktifkan anonymous-nya sehingga tidak akan muncul pengisian atau notifikasi berupa pengisian username dan password. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, ketika sudah muncul berkas seperti ini, bisa si klien mengambil data atau mendownloadnya atau menguploadnya melalui alamat IP FTP server tersebut. Selanjutnya terdapat beberapa persyaratan untuk menggunakan FTP. Yang pertama, pada komputer pengguna sudah terinstall FTP client, seperti misalnya FileZilla. Ya, FileZilla ini salah satu aplikasi untuk pertukaran data ya, antara si klien dan FTP server tadi. Yang kedua, pengguna memiliki cukup informasi tentang FTP server yang ingin terhubung dengan komputer ya. Setidaknya dia harus cukup memiliki informasi tentang FTP server tersebut ya. Informasi tersebut mencakup apa? Yaitu alamat server, alamat FTP server yang bentuknya mirip dengan alamat domain sebuah website. Nah, alamat FTP server biasanya diawali dengan kata FTP. Misalnya saja FTP titik nama domain .com atau ftp.nama-domain.com atau ftp:2/2 ftp.nama-domain.com. Nah, ada beberapa kasus alamat FTP server juga diberikan dalam bentuk IP address, seperti misalnya tadi 192.168.20.1. Selanjutnya syarat berikut adalah adanya username dan password ya. Adanya username dan password. Beberapa FTP server memang membiarkan para klien mengakses data secara anonim ya, namun beberapa memerlukan input username dan password yang harus dilakukan oleh klien tadi. Seperti yang sudah saya kasih contoh pada saat kita melakukan menggunakan browser tadi ya. Adanya adanya notifikasi pesan untuk pengisian username dan password tadi. Oke. Selanjutnya kita lihat macam-macam FTP server yang biasa digunakan pada Linux. Yang pertama ada yang namanya PROFTPD atau Profile Transfer Protocol Daemon. Yang kedua VSFTPD, yaitu Very Secure File Transfer Protocol Daemon. Itu keamanannya sangat terjamin ya,
sangat aman ya. Yang berikut Pure FTPD, yaitu Pure File Transfer Protocol Daemon. Ya, jadi ada 3 macam FTP yang biasa digunakan pada Linux. Masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kalian bisa mencari kelebihan dan kekurangan dari masing-masing FTP tersebut. Selanjutnya, IPK yang berikut adalah menentukan cara konfigurasi FTP server. Nah, untuk materi IPK yang kedua ini nanti kita bisa lanjut pada pertemuan yang akan datang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian untuk kalian belajar, mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan ataupun latihan yang akan diberikan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sekian saja dulu materi KD 3.4 ini. Saya ucapkan terima kasih.